Salam sehat, pemirsa channel yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan mempelajari satu topik yang sangat menarik, karena ini merupakan pilihan kita yang terbaik. Apa itu? Yaitu hidup sehat, yang adalah merupakan 10 hukum kesehatan. Kita akan pelajari bersama-sama pada saat ini. Ketika kita berada pada pandemi COVID-19, Coronavirus Disease 2019, dan saat sekarang kita sudah berada pada tahun 2022, 3 tahun. Untuk Indonesia kita sudah menjalang 2 tahun, hampir menjalan 3 tahun dari pandemi COVID ini. Di mana kita sedang berjuang melawan coronavirus, bagaimana mengatasinya. Dan saat ini ketika penderita COVID, dan ketika kita menghadapi kematian-kematian oleh karena penyakit infeksi COVID-19 ini. Ketika kita menyaksikan orang-orang yang dengan gagal nafas karena COVID-19. Dan bahkan mati karena COVID-19 ini. Baik yang terjadi yang lebih heboh di tahun 2021 yang lalu. Di mana ada gelombang kedua yang sangat luar biasa angka fatality rate-nya. Dan saat ini kita sedang menghadapi fatality rate yang lebih rendah daripada tahun yang lalu. Di gelombang yang ketiga ini. Tetapi angka ketakutan itu masih sangat tinggi di masyarakat. Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sedang menghadapi problema-problema ketakutan oleh karena penyakit ini. Dunia juga sedang dihadapi oleh karena problema yang lain. Yaitu resistensi, kebalnya tubuh manusia terhadap obat-obat antimikroba. Seperti antibiotika dan lain sebagainya. Dr. Hari Paraton, bahkan juga dari pemimpin-pemimpin dunia. Menyatakan bahwa pada tahun 2050 nanti. Bahwa akan ada 10 juta orang per tahun, atau bahkan ada begitu banyak orang yang akan kehilangan nyawanya, akan menghabiskan lebih dari 100 triliun US dollar. Oleh karena uang ini dikeluarkan untuk mengendalikan bagaimana mengatasi kekebalan tubuh seseorang yang tidak mampu menahan lagi terhadap virus ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Banyak sekarang penyakit-penyakit yang muncul, yaitu disebut dengan penyakit-penyakit tidak menular. Seperti serangan jantung, penyakit stroke, penyakit gagal napas, kanker payudara, penyakit-penyakit diabetes dengan kaki yang diamputasi, darah tinggi, gagal ginjal, penyakit-penyakit autoimun, penyakit sirosis hepatis, penyakit-penyakit sendi, asam urat dan lain sebagainya. Dan sejak 6 tahun yang lalu saudara-saudaraku, bahwa ada 10 penyakit ini sudah menjadi bagian dari 10 besar daripada penyakit-penyakit terbanyak di dunia ini yang menyebabkan angka kematian. Bahkan di Indonesia juga, bahkan dari sejak 8 tahun terakhir ini, bahwa penyakit-penyakit tidak menular ini seperti stroke, jantung, penyakit-penyakit diabetes, darah tinggi dan lain sebagainya termasuk kanker telah menyerang bangsa Indonesia ini dan menduduki 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Penyakit ini disebut dengan penyakit tidak menular. Dan yang menyebabkan hampir 70% penyakit-penyakit ini yang menderita, yang atau menyerang umat manusia. Para dokter yang bekerja di bidang pencegahan, para dokter yang bekerja di bidang penyembuhan atau pengobatan mengalami kebingungan, saudara-saudara. Tetap saja ilmu yang semakin tinggi untuk mencegah penyakit-penyakit itu. Penyakit itu bertambah banyak. Makin banyak ahli-ahli di bidangnya pada saat ini yang berusaha mengatasi penyakit-penyakit tersebut. Tetapi makin banyak juga yang meninggal karena itu. Bukan hanya pasien yang meninggal. Dokter juga yang melakukan penanganan itu yang meninggal. Karena penyakit yang dia sangat ketahui, sangat kuasai dalam bidang keahliannya. Ada teman sejawat dokter jantung mati karena penyakit jantung. Ada teman sejawat dokter ahli kanker mati karena kanker. Ada teman sejawat dokter ahli saraf mati karena stroke. Ada dokter ahli ginjal meninggal karena sakit ginjal atau gagal ginjal. Ada begitu banyak kebingungan yang sedang terjadi di dunia dewasa ini. Oleh sebab itu, penyakit-penyakit kronik ini yang kadangkala dari dunia kesehatan mengatakan akan minum obat seumur hidup, adalah merupakan sebenarnya suatu sindroma gunung es. Yang penyebab utamanya di bawah yang tidak terlihat oleh pandangan mata. Apakah pengaruh karena genetik turunan orang tua yang memiliki demikian, pengaruh lingkungan yang tidak sehat, dan pengaruh pola hidup. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, dari 3 hal tadi ini, apa yang menyebabkan penyakit-penyakit ini sukar dikendalikan?
Dan yang terbesar kalau kita pelajari pada saat ini, yaitu pola hidup. 70% kesehatan kita ternyata tergantung kepada pola hidup kita. Hanya 30% bergantung terhadap genetik dan lingkungan kita sendiri. Firman Tuhan berkata dalam Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Sebagaimana bangsa Israel yang telah dipimpin Tuhan keluar dari Mesir. Tetapi di padang gurun itu mereka bersungut-sungut. Mereka minta daging untuk makanan mereka, padahal Tuhan sudah memberikan manna kepada mereka. Makanan surga diberikan kepada mereka. Tapi mereka bersungut-sungut dan mengeluh. Meminta makanan yang biasa mereka makan di tanah Mesir. Di tanah di mana mereka dijajah. Apakah Tuhan tidak kasih? Ketika mereka terus memaksa hal itu, Tuhan berikan itu kepada mereka. Apa yang terjadi? Mereka terkena tulah, terkena penyakit. Dan penyakit ini sangat luar biasa yang disebut dengan penyakit sampar. Yang kalau kita lihat pada saat ini, penyakit sampar itu adalah penyakit menular yang ditularkan. Bahkan kalau dari zaman dulu, dari hewan kepada manusia. Yang kita sebut dengan zoonosis. Dan pada waktu orang Israel memakan ini burung puyuh itu, mereka terkena penyakit yang ada dari hewan kepada manusia. Yang disebut dengan zoonosis itu. Sehingga dalam ayat 34, di tempat itu dinamai Kibrot Ta'wa, karena di sana dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Mereka mati karena penyakit itu. Saudara-saudara, ketika bangsa Israel dalam perjalanan ini, Tuhan kasih tahu kepada mereka dalam Keluaran 15 ayat 26, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku, kata Tuhan, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kalau kita mengikuti rencana Tuhan, maka kita tidak akan tertimpa penyakit-penyakit di Mesir itu. Bahkan kalau kita sedang sakit saat sekarang ini, kita akan disembuhkan. Dalam penelitian Lancet yang dilansir oleh BBC News tanggal 11 Maret 2013 yang lalu, dia mengatakan bahwa dari 137 mumi yang dibawa dari Mesir ke Inggris yang berusia lebih dari 4.000 tahun, ditemukan bahwa mumi ini ada menderita penyakit-penyakit seperti aterosklerosis yang menyebabkan penyakit darah tinggi, penyakit stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal. Dalam studi yang sama di tahun 2000 yang lalu, bahwa dicatatkan juga bahwa penyakit-penyakit radang sendi, diabetes, dan kanker yang menyebabkan kematian juga pada mumi-mumi tersebut. Saudaraku, kalau kita lihat bagaimana pasien-pasien di Mesir, mereka ternyata meninggal oleh karena penyakit-penyakit seperti darah tinggi, seperti stroke, seperti penyakit jantung, seperti penyakit kanker. Ini yang terjadi di Mesir. Dan orang Israel minta kembali pola hidup di Mesir menjadi bagian pola hidup mereka pada waktu itu. Apakah penyakit-penyakit itu tidak ada sekarang? Kita sudah pelajari tadi bahwa 70% penyakit membunuh manusia di muka bumi ini, termasuk di Indonesia, adalah penyakit-penyakit tersebut, bukan? Darah tinggi, jantung, stroke, kanker, penyakit gula, dan lain sebagainya. Tidak heran, Badan Kesehatan Sedunia mendefinisikan kata sehat. Sehat itu bukan hanya tidak ada penyakit atau kelemahan. Bukan, saudara-saudara. Sehat itu adalah keadaan di mana fisik kita, mental kita, rohani kita, sosial kita yang sejahtera. Oleh karena itu, pada saat ini, kami dari Rumah Sakit Advent Bandung, sampai waktu-waktu selanjutnya, kita akan membahas tentang 10 hukum kesehatan yang merupakan pola hidup yang kita perlu hidupkan sehingga kita memiliki suatu hidup yang sehat. Apa itu 10 hukum kesehatan? Yang kita akan lihat sebentar. Ya, ini adalah merupakan singkatan. Hanya adalah hati yang gembira. I-nya adalah istirahat yang cukup. D adalah diet yang seimbang. U adalah udara yang bersih. P adalah pengendalian diri. Kemudian kata sehat, S adalah sinar matahari yang cukup, E energik berolahraga, H hubungan sosial yang baik,
A. Air jernih yang cukup. Dan T. Tuhan yang terutama. Bapak Ibu sekalian, ke-10 hukum hidup sehat ini, bila mana kita hidupkan dalam satu paket kesehatan kita, maka pilihan kita untuk hidup sehat akan membuat kita tetap sehat. Kalaupun kita harus mati karena usia kita ada batasnya di atas muka bumi ini, kita akan mati dengan damai sejahtera. Saudara-saudara, di masa COVID ini, ada 90% pasien yang sekarang datang ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit. Penyebab utamanya berhubungan dengan ketegangan pikiran atau stres. Ini dikeluarkan di tahun 97 yang lalu statement ini. Kita lihat, penyakit-penyakit pandemi mulai terjadi di era 2000 ke atas. 2002 ada SARS-CoV, COVID juga. 2012 ada MERS-CoV, COVID juga. 2019 ada yang disebut dengan SARS-CoV-2 waktu itu namanya. Kemudian jadi novel coronavirus. Akhirnya diubah namanya menjadi COVID-19 sampai hari ini. Dikatakan dalam buku yang ditulis oleh seorang penulis ternama, dalam Testimonies jilid 5 halaman 444. 9 dari 10 penyakit berasal dari pikiran. Dan sakit pikiran berada di mana-mana. Ini sama seperti yang tadi. Dunia menyatakan bahwa hasil daripada penelitian ada 90% pasien yang berkunjung atau dirawat di rumah sakit. Penyebab utamanya berhubungan dengan ketegangan pikiran. Dalam buku Testimonies jilid 3 halaman 184. Penulis yang sama menyatakan bahwa penyakit itu bermula dari dalam pikiran kita. Dan banyak penyakit sedang menyiksa manusia berasal dari pikiran. Dan, saudara garis bawah ini, hanya dapat disembuhkan dengan memulihkan kesehatan pikiran. Dikatakan ada lebih banyak orang yang sedang sakit mental dari yang kita bayangkan. Dan sakit hati, sakit pikiran ini akan menyebabkan gangguan seperti gangguan pencernaan. Karena gangguan pikiran ini akan melumpuhkan organ-organ pencernaan kita sendiri. Saudara, itulah ketegangan pikiran manusia yang akan memproduksi hormon adrenokortikotropik hormon dari otak kita. Yang akan mempengaruhi organ-organ tubuh yang lain. Yang menyebabkan kalau kita lagi dalam keadaan takut, khawatir, cemas, marah. Apa yang terjadi dengan tubuh kita? Napas itu cepat. Saya tidak pernah lihat orang marah lalu bilang, saya marah sama kamu. Tidak jarang gitu, saya marah. Kalau dia marah, awas kamu benar tidak tahu mengerti. Ya, napas jadi cepat. Kemudian jantung jadi cepat. Kita punya tekanan darah jadi naik. Gula darah jadi tinggi. Bahkan gangguan-gangguan terjadi seperti gangguan seks, gangguan sistem kekebalan tubuh, gangguan sistem pencernaan, gangguan sistem saraf, dan gangguan sistem kelenjar. Yang akhirnya menyebabkan ada virus atau bakteri yang ada masuk ke dalam tubuh kita berkembang biak dengan baik sehingga menimbulkan penyakit. Bahkan sel-sel yang bermutasi akan menjadi ganas seperti kanker sel itu sendiri. Amsal 23 ayat 7 mengatakan, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Sehingga saudaraku, apa yang kita pikirkan? Seringkali pikiran dan perasaan kita adalah hal-hal yang negatif. Kita tidak mau mengampuni orang lain. Kita merasa rendah diri atau merasa malu yang berlebihan. Kita ketakutan, kita merasa khawatir, kita cemas. Kita memiliki kepahitan akan hidup kita masa yang lampau. Kita tertekan batin kita. Kita merasa bersalah, tidak puas, kecewa. Dan ini membuat kita marah, kita benci, kita dendam. Bahkan kita menjadi sombong, merasa diri lebih baik dari orang lain. Kita iri hati, cemburu, mementingkan diri. Seringkali kita merasa kesepian dan rasa ditinggalkan. Saudaraku, Dr. Don Colbert dalam banyak tulisannya menyatakan hal-hal seperti inilah. Bahkan telah ditulis juga dalam buku Disease and Diseases. Bahwa hal-hal yang sikap-sikap dan pikiran negatif tadi, ini akan mempengaruhi penyakit-penyakit seperti darah tinggi, serangan jantung, stroke, kanker, gangguan pernapasan, gangguan pencernaan, gangguan sistem gerak, gangguan sistem saraf, gangguan sistem hormon dan kelenjar tubuh kita, gangguan sistem kekebalan tubuh, dan gangguan jiwa saudara-saudara. Dan dalam ilmu psikoneuroimunologi, ada sangat erat hubungan antara ketegangan pikiran dan sistem kekebalan tubuh manusia. Kami di Rumah Sakit Advent Bandung, kami masih merawat pasien COVID
khusus di gelombang yang ketiga sampai hari ini. Baik yang merah, kuning maupun hijau. Tapi kami merawat lebih banyak pasien-pasien yang kuning dan merah. Dan kami menyaksikan, bila mana pikiran itu tentram, orang-orang yang menderita COVID ini memiliki kekebalan tubuh yang cepat pulih, sehingga mereka cepat keluar dan hasil tes pemeriksaan PCR-nya cepat menjadi negatif. Tapi orang-orang dengan ketegangan pikiran, dia menjadi lama di rumah sakit, bahkan lebih buruk keadaannya daripada sebelumnya. Saudara, dalam banyak buku, ada banyak penyakit-penyakit karena gangguan organ tubuh kita ini terjadi akibat ketegangan pikiran. Apakah itu ada di otak kita? Saudara-saudara bisa lihat di layar kita, di mata kita, di paru-paru kita, di pembuluh darah kita, di sistem kekebalan tubuh kita, di sendi-sendi kita, di organ-organ tubuh kita yang lain, di kulit, di ginjal, di jantung. Dan ada banyak diagnosa yang para dokter dapat tegakkan. Padahal penyebab utamanya bersumber dari ketegangan pikiran tersebut. Saudara-saudara, solusinya adalah bagaimana kita mau menghidupkan 10 hukum kesehatan ini. Yaitu hati kita yang gembira. Istirahat kita yang cukup ketika Tuhan sudah berikan siang dan malam untuk istirahat. Bahkan ada istirahat mingguan, hari Sabat yang Tuhan berikan. Tuhan juga berikan diet yang seimbang. Ada 3J yang mungkin secara simpel yang kita boleh pelajari. Bagaimana kita jumlah yang kita makan harus secukupnya. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadwal yang teratur. Serta jumlah. Serta jenis makanan yang seimbang. Kita memiliki udara yang bersih yang Tuhan berikan. Sehingga kita tidak akan menggunakan rokok dan lain sebagainya. Kita mengendalikan diri dari emosi kita, dari rasa marah, kebencian, dan dendam. Kita menggunakan sinar matahari yang cukup untuk menguatkan tulang-tulang kita. Energi berolahraga untuk menggunakan otot-otot kita dalam melayani orang lain. Dan memiliki hubungan sosial komunikasi yang baik dengan orang lain. Mulai dari dalam rumah tangga kita. Antara suami dan istri dan orang tua dan anak-anak. Serta anak-anak dan orang tua. Kita menggunakan air jernih yang cukup. Air yang sehat adalah air yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Dan kita menjadikan Tuhan yang terutama. Melalui suka berdoa, belajar firman Tuhan, bagaimana beribadah, bagaimana kita bersaksi dan berbuat baik. Ketika kita melakukan semua ini, maka kita akan mendapatkan hidup kita sehat. Saudara, kita akan lihat pada saat ini, apa itu hati yang gembira? Hati yang gembira adalah kita selalu memikirkan hal-hal yang positif. Selalu mengucapkan hal-hal yang positif. Selalu melakukan hal-hal yang positif. Bergaul dengan orang yang berpikir, berkata, dan bertindak positif. Mengampuni orang lain yang bersalah. Sering tertawa yang membuat suasana gembira sekitar kita. Dan sering tersenyum. Di mana kita berada, maka kita akan menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kita. Tidak heran. Hanya satu statement yang Tuhan ilhamkan kepada Raja Sulaiman. Raja Salomo. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tidak ada satu statement di dunia kedokteran yang mengatakan, inilah obat yang manjur. Tidak. Inilah antivirus yang manjur terhadap COVID. Tidak ada. Ini adalah vaksin yang manjur. Badan Kesehatan Sedunia mengatakan bahwa vaksin tidak akan mengakhiri pandemi COVID. Buktinya, kita sudah ada 3 kali vaksin, tapi tetap bisa dapat, bukan? Walaupun kita bersyukur vaksinasi menolong kita. Kita tidak jatuh kepada kondisi yang lebih berat. Tapi itu tidak akan mengakhiri pandemi. Badan Kesehatan Sedunia sudah mengatakan demikian. Tapi bila mana semangat kita patah, bila mana kita tidak gembira, bila mana kita dipenuhi dengan masalah pikiran yang kita bawa terus, Tuhan katakan, jangan pergi tidur sebelum matahari terbenam itu, kalau engkau belum menyelesaikan masalahmu. Oleh karena itu, saudara-saudara, semangat yang patah ini akan mengeringkan tulang kita. Organ tubuh kita yang paling kuat adalah tulang. Tulang ini biasanya akan keropos dengan berjalannya ketidakseimbangan hormonal tubuh kita. Tapi kami memiliki banyak kesaksian yang mungkin dalam pertemuan-pertemuan mendatang kami akan sampaikan kepada saudara-saudara. Bahwa orang-orang dengan yang memiliki kemarahan, kebencian di hatinya, ternyata tulang-tulangnya rapuh, patah, dan bahkan ada yang hilang. Kematian tidak bisa mengalahkan tulang. Orang yang mati yang dikuburkan di tanah. Ribuan tahun tulangnya masih utuh di sana. Tapi bila mana kita memiliki hati yang tidak gembira, semangat yang patah, itu akan menghancurkan tulang kita,
walaupun nampaknya kita masih hidup pada saat ini. Saudara-saudara, Dr. David R. Hawkins, dia meneliti banyak sekali penelitian tentang hal ini. Banyak buku yang dia telah tulis. Dan dia melihat bahwa ternyata ada kuasa yang besar. Bila mana ada kedamaian di hati kita, ada kegembiraan, ada cinta. Bila mana itu mengisi hati kita, maka ada kualitas kehidupan kita yang diukur dengan frekuensi yang terukur. Akan membuat kita umur panjang dan sehat. Berbeda dengan orang yang rasa bersalah, yang rasa malu, yang rasa ketakutan, yang marah, yang sombong dan lain sebagainya. Berbeda. Mari kita lihat hasilnya. Profesor David Hawkins adalah seorang ilmuwan yang merilis hasil risetnya paling mutakhir yang telah mengejutkan manusia. Apa risetnya? Yaitu tentang manusia. Dia mengatakan ternyata sel-sel kanker paling takut dengan rasa cinta kasih. Dan penelitian ini juga ditemukan bahwa banyak orang sakit karena lack of love, kekurangan cinta kasih. Dia mengatakan gini, Dr. Hawkins telah mengobati banyak orang sakit dari berbagai belahan di dunia ini. Begitu dia memeriksa seorang pasien, dia sudah tahu mengapa orang ini sakit. Karena di dalam pemeriksaannya, ketika anamnesa dilakukan, dia tidak menemukan ada sedikit cinta kasih pada pasien tersebut. Yang ada hanyalah kedengkian, kemarahan, sakit hati, penderitaan, keluhan-keluhan, dan derayan air mata. Dan Profesor Hawkins mengatakan kebanyakan orang sakit karena di dalam dirinya tidak ada hati yang dipenuhi dengan cinta, kasih yang tulus dan ikhlas. Dan ini diukur dengan getaran magnet kasih. Dia mengatakan bahwa bila mana kita memiliki getaran magnet kasih di bawah 200 Hz, itu akan menyebabkan seseorang itu mudah terserang penyakit. Dia mendapati bahwa kebanyakan orang sakit ini yang di bawah 200 Hz tadi selalu berpikir negatif. Dan dia katakan, bila mana frekuensi di atas 200 Hz itu, artinya orang itu memiliki cinta kasih, maka dia tidak akan sakit. Luar biasa apa yang dikemukakan oleh Dr. Hawkins ini. Dan dia mengatakan bahwa pikiran atau emosi negatif yang mana berada di bawah 200 Hz itu seperti dia suka mengeluh, dia suka menyalahkan orang lain, suka benci dan dendam kepada orang lain. Dan jika pikiran itu menguasai pikiran seseorang yang memiliki keluhan-keluhan, sering menyalahkan orang lain, benci dan dendam, maka magnet cinta kasihnya itu hanya sedikit saja. Dia berada di sekitar 30-40 Hz. Proses tidak putus-putusnya yang menyalahkan orang lain ini akan menguras sebagian besar energi kehidupan orang tersebut. Sehingga frekuensi cinta kasihnya berada di bawah 200 Hz. Dan orang ini sangat mudah mengidap berbagai jenis penyakit. Apakah kanker darah tinggi, stroke, jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Termasuk autoimun. Dan dikatakan, dalam penelitian dia, frekuensi yang paling tinggi dia pernah dapat di angka adalah 1000 Hz. Dan paling rendah adalah angka 1 Hz. Dan Profesor Hawkins mengatakan, di dunia ini, dia telah melihat orang-orang yang mempunyai frekuensi positif di atas 700 Hz. Dan dia melihat bahwa kekebalan tubuh orang ini, vitalitasnya sangat-sangat tinggi. Dan kami bisa buktikan itu di Rumah Sakit Advent Bandung. Ada orang-orang yang bisa berhadapan dengan orang COVID yang disemprotkan dengan lendir-lendir COVID di wajahnya. Tapi bila mana dia memiliki hati yang gembira, sukacita untuk mengampuni, mau melayani, maka dia tidak mendapatkan penyakit itu, saudara-saudara. Jika orang seperti itu tampil di suatu tempat, maka orang ini akan mempengaruhi frekuensi positif di tempat tersebut. Seorang yang memiliki kebaikan hati yang tinggi, jika dia berada di satu tempat, maka orang-orang yang ada di sekitar itu menjadi positif dan akan mempengaruhi orang lain tadi. Semua orang yang ada hadir di sekitar tempat orang itu merasakan getaran cinta kasihnya, merasakan hal-hal yang positif, nyaman ada di sekitar dia, dan sangat senang berada di sekitarnya. Bila mana ada orang-orang yang memiliki getaran aura yang positif itu tampil satu tempat, maka dia akan menggerakkan orang-orang dan seluruh makhluk hidup yang ada di tempat itu untuk memiliki ketentraman dan nyaman serta damai. Namun, saudara-saudaraku, menurut Dr. Hawkins, bila mana ada orang-orang yang berpikiran negatif, selalu marah-marah, selalu mengeluh, selalu mempersalahkan orang lain, selalu melihat hal yang negatif, muncul di satu tempat,
ketika dia baru muncul saja, orang-orang akan langsung jadi negatif pula. Dia lagi muncul tadi. Apa lagi? Pasti marah lagi dia. Paling dia membuat begini lagi. Profesor Hopkins telah melakukan berpuluh-puluh kali riset kasus dan penelitian pada orang-orang yang berbeda. Namun jawaban tetap serupa. Bila mana ada getaran frekuensi yang di bawah 200 Hz, maka orang itu pasti sakit. Tapi jika dia memiliki getaran di atas 200 Hz, orang itu sehat. Saudaraku, mereka yang di dalam dirinya dipenuhi dengan hati yang ada damai sejahtera, cinta kasih, suka beramal, bermurah hati, mudah memaafkan, dia lemah lembut dan santun, telah terbukti bahwa frekuensi magnetiknya berada di sekitar 400 sampai 500 Hz. Sebaliknya, jika kita suka mendendam, benci, emosi, salahkan orang lain, marah-marah, iri hati, menuntut orang lain, egois dalam semua hal, hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tidak memikirkan perasaan orang lain, orang itu mempunyai frekuensi magnetik yang paling rendah. Hal ini yang menjadi penyebab awal timbulnya penyakit kanker, sakit jantung, hipertensi, stroke, penyakit kronis lainnya. Profesor Hopkins menyatakan dari sudut pandang medis bahwa pikiran itu sangat luar biasa pengaruhnya terhadap kesehatan dan penyakit seseorang. Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang akan kami sampaikan kemudian. Biarlah Bapak Ibu tetapkan bersama-sama kami, bersama dengan Hope Channel Indonesia dan Rumah Sakit Advent Bandung, yang akan menyampaikan kebenaran-kebenaran penting terkait hal ini. Karena hidup sehat adalah pilihan kita. Bila mana kita memiliki hati yang gembira, sudah pasti hidup kita menjadi sehat. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat.